Kembali dengan Caraka Channel, cerita rakyat kampung mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi harga mati. Baik, ketemu lagi dengan Kang Lai. Kali ini kita akan membahas yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu masalah tentang institusi Polri. Kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang barangkali mungkin ada masukan, baik buat Kompolnas atau buat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kita tidak panjang lebar, langsung kita sambungkan saya dengan Bang Ali. Silakan Bang Ali. Ya, baik, Kang Lai akan sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya hanya sebagai tokoh masyarakat yang ingin Polri ke depan yang betul-betul sesuai dengan motonya, humanis dan presisi. Saya betul sedikit miris juga mendengarnya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan salah satu petinggi Polri, Kapolda Sumatera, terindikasikan membackup yang namanya peredaran narkoba di daerah Sumatera. Saudara Irjen Teddy Minahasa bahkan sudah divonis hukuman seumur hidup. Masih mending tidak hukuman mati. Dan perlu saya sampaikan, kalau seandainya pembenahan, bahkan sekarang ada yang namanya reformasi, komisi percepatan reformasi di tubuh Polri, sebenarnya kalau seandainya dulu yang namanya Kompolnas bekerja dengan sungguh-sungguh dan seksama, saya yakin tidak ada image institusi Polri kurang bagus di masyarakat. Bahkan contoh halnya kemarin, beberapa waktu yang lalu bahkan tercoreng lagi dengan salah satu oknum, salah seorang kasat narkoba, yaitu Polres Bima Kota. Bahkan sudah positif dia pemakai dan pengedar. Justru ini menyeret Kapolresnya, yang konon katanya ini dari arahan dan petunjuk daripada Kapolresnya. Wah, ngeri banget kalau seperti ini di tubuh Polri. Intinya apa? Kalau betul Kompolnas melaksanakan tugasnya untuk memberikan kebijakan kepada Presiden. Kenapa? Karena yang namanya Kompolnas itu sendiri didirikan pada tanggal 7 Februari 2005 pada saat pemerintah Bapak SBY. Dan sesuai dengan amanah pasal 37 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan peraturan Presiden nomor 17 tahun 2005 dan sudah direvisi, diperbaharui peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 bahwa memang Kompolnas yang beranggotakan 9 tadi memberikan arahan dan kebijakan masukan kepada Presiden untuk perbaikan kinerja Polri ke depan. Tapi sekarang dengan adanya Kompolnas justru seakan-akan tetap institusi Polri image di masyarakat sedikit kurang bagus karena banyak oknum-oknum yang memang menjatuhkan daripada image marwah daripada institusi Polri itu sendiri. Bahkan tidak hanya itu, salah satu mantan pensiunan di Polri, beliau mengatakan bahwa dulu dia pada saat masuk Akabri, dia punya niat pengen mengabdi pada nusa dan bangsa. Tapi pada saat dia sudah tugas, bukan lagi mengabdi pada nusa dan bangsa, tapi mengabdi pada pimpinan. Dia tidak taat, kalah dengan surat sembara atau TR. Bisa dipindahkan kemana saja dan kapan saja. Jadi itu yang terjadi di tubuh Polri. Bahkan seandainya betul-betul ada pengawasan internal Polri, jangan hanya di pusat saja, itu sampai ke dari hulu sampai ke hilir. Contoh halnya yang namanya tingkat Polsek saja. Bila mana Kapolsek butuh keperluan pribadi atau mungkin kebutuhan untuk ada acara kemasyarakatan, bakti sosial, otomatis membutuhkan finansial, dana yang cukup lumayan. Kapolsek akan mengkoordinasikan lagi kepada para kanitnya, dan kanit pun akan mengkoordinasikan lagi dengan para anggotanya. Saya kasihan, anggota yang dibawa akan terseret. Intinya apa? Maaf, bukan saya menyamakan, sekali lagi mohon maaf. Yang namanya kalau ular masuk ke sarang tikus, otomatis ekornya akan ikut. Beda dengan halnya yang dengannya cecak. Cecak kalau seandainya sudah terancam jiwanya, itu ekornya akan potong dengan sendirinya, akan putus dengan sendirinya. Artinya apa? Berarti tadi harus dibenahi mulai dari hulu sampai hilir. Tingkat Polsek udah seperti itu. Makanya kenapa? Yang namanya peredaran obat-obat psikotropika masih banyak bergelimpangan di masyarakat. Yang namanya bos-bos miras masih melenggang dengan enaknya. Kenapa? Ada backup itu, ada setoran. Masyarakat sudah tahu, sudah transparansi. Kita tidak bisa nutup-nutupi. Benahi dulu dari itu tingkat bawah. Tingkat Polsek udah seperti itu. Apalagi tingkat Polres. Yang namanya Kapolres lebih-lebih. Dia ingin jadi Kapolres saja. Ini pernyataan dari salah satu purnawirawan polisi juga. Harus ada uang lagi kan gitu. Ini titipan ini kan gitu. Tidak lagi yang namanya assessment berjalan. Kan gitu. Jadi di depan jadi Kapolres, ini jadi Kapolres. Kapolres saja bila mana ada yang butuh kepentingan pribadi, bahkan yang Kapolres Bima tersebut. Konon katanya kata pengacara daripada tersangka kasat narkoba tadi bahwa ini arahan dari Kapolsek dan permintaan dari Kapolres. Yang konon katanya meminta 1 unit mobil Alphard yang harganya 1,8 miliar. Ngeri banget. Bayangkan sekarang kalau sifat Kapolres seperti itu, kurang lebih 620 Polres Indonesia dan 37 Polda Indonesia. Ngeri banget kalau seperti itu. Berarti betul-betul harus pembenahan. Yang kasihan yang tergeser-geser terus, yang terdorong itu anggota yang paling bawah. Jelek yang image-nya anggota paling bawah, padahal tuntutan untuk komandannya, untuk pimpinannya. Ini yang perlu diperbaharui. Bahkan tadi ada isu kemarin rame bahwa institusi Polri akan dibawa kementerian. Dan ini rapat bersama dengan Kapolri dan Komisi 3 DPR RI dan menghasilkan 8 poin. Dan di antara 8 poin itu salah satunya poin keempat bahwa
DPR MPR RI akan melakukan pengawasan sesuai dengan mandatnya pasal 20A UUD 45, melakukan pengawasan bersama-sama untuk institusi Polri bersama-sama dengan Biro Wasidik, kemudian Inspektorat dan Propam yang di dalamnya paminal-paminal. Nah, ini akan bekerjasama pengawasan. Tapi tolong, ini pengawasan yang betul-betul dengan sesama, ya. Dan harus melibatkan orang eksternal yang independen, yang dia bukan dari dewan, yang dia bukan dari lembaga, tapi betul-betul pure murni dari masyarakat yang tahu persis jeritan dari anggota yang paling bawah, tuntutan untuk pimpinannya seperti apa. Nah, ini betul-betul harus diangkat dari eksternal. Ya contoh halnya, bukan hanya kayak Kapolres minta ini untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan misalkan acara buat masyarakat, bansos. Ini membutuhkan nominal keuangan. Bahkan istrinya pun atau ibu bayangkarinya ingin ada acara ini. Sedangkan BOP tidak ada, otomatis itu akan menekan lagi, memfresh yang namanya istrinya ibu bayangkari daripada kasat kanit. Bagaimana caranya? Ini kasihan juga jadi beban. Yang tadinya benar-benar pengen bela mengabdi pada nusa dan bangsa, kembali disampaikan mengabdi buat pimpinan. Kalau tidak menuruti, otomatis akan kalah dengan surat selembar atau TN. Itu yang harus diperbaharui. Bayangkan lagi kalau tingkat Polda, bila mana ada kunjungan dari Mabes, otomatis ini akan berbagai mana cara pun agar meriah dan penuh hikmah. Otomatis butuh finansial yang tinggi akan dikoordinasikan lagi dengan para direktorat. Baik di Direktorat Serse Umum, khusus, narkoba atau cyber, kemudian Samapta dengan Dit Dimas, mungkin dengan Dit Intelkam, mungkin juga dengan Dit Polairut, atau Pamobit, ya, ataupun mungkin Dit Tahti. Jadi Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Ini akan dirisut lagi kepada para kanitnya, kasus ke bawahnya. Ini akan bagaimana caranya ini harus terlaksana dengan meriah, butuh finansial yang tinggi. Yang di bawah akan ikut juga. Yang notabene dia benar menjadi seorang yang panutan menjalankan tribrata dan catur prasya Polri dalam menjalankan tugasnya, tidak lagi panut lagi pada pimpinan, takut saya dipindah, takut saya kalah dengan surat selembar UTR. Nah, ini harus dibenahi dan betul-betul harus ada pengawasan. Tidak hanya pengawasan hanya sesaat saja, karena untuk Kompolnas, untuk yang sekarang pengawasan Komisi Percepatan Reformasi Polri itu membutuhkan dana yang besar, miliaran. Tapi jangan sampai terbuang uang begitu saja, image di masyarakat tetap jelek yang namanya institusi Polri. Bahkan kemarin pernyataan daripada Kapolri saja, bila mana seandainya Polri tetap ada di bawah kementerian, saya lebih baik mundur dan jadi petani. Pada saat Titisan memberikan komenan, itu nggak ada yang positif, 100% negatif. Berarti ada apa di tubuh Polri ini yang perlu betul-betul reformasi, betul-betul restrukturisasi, mulai dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Paling itu saja, Kang. Ya mudah-mudahan tadi moto institusi Polri humanis dan presisi betul-betul bisa dijalankan, dan tadi bisa menjalankan tribrata dan catur prasya Polri dengan penuh dedikasi dan sungguh-sungguh, terutama dalam tribrata Polri, melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Demikian mungkin, Kang, sekali lagi mohon maaf nih, saya bukan sok pintar juga, tapi sedikit masukan biar institusi Polri lebih baik ke depan, tidak mengorbankan anak buah. Padahal yang salah itu pimpinan, tapi anak buah yang terkorbankan. Mudah-mudahan dengan seksama, sekali lagi saya mengingatkan buat aparatur negara, baik ASN, TNI, dan Polri, jangan pernah Anda berbuat konyol sesaat yang sesat yang bisa merugikan diri Anda, keluarga, putra-putri Anda. Dari perbuatan Anda ini, ingat, Anda sampai duduk di posisi yang sekarang, walaupun Anda jabatan rendah, kalau di institusi aparatur negara TNI atau Polri, walaupun Anda tamtama, walaupun Anda bintara, walaupun Anda perwira menengah atau pamen, walaupun Anda perwira tinggi, bayangkan perjuangan Anda mulai dari Anda seleksi sampai punya jabatan yang sekarang butuh perjuangan pengorbanan, bahkan doa yang terus berkumandang dari orang tua kita, dari istri kita, dari anak-anak kita. Jangan sampai hancur begitu saja dengan perbuatan sesaat yang sesat. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih, Kang Le. Baik, terima kasih. Ini Bang Ali. Jadi kita sudah dengarkan salah satu dari tokoh masyarakat, mungkin ini jadi masukan, baik buat Kompolnas atau untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Intinya apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ali, bagi siapapun aparatur negara, baik ASN, TNI atau Polri, jangan pernah Anda berbuat sesaat yang sesat yang bakal merugikan diri Anda, jabatan, Anda punya karir, dan mengorbankan juga keluarga serta Anda punya putra-putrinya. Ingat, Anda sampai duduk punya jabatan hingga saat ini, sekalipun rendah, punya pangkat, baik prajurit atau tamtama, bintara, perwira menengah, bahkan perwira tinggi. Anda bisa sampai duduk saat ini butuh pengorbanan dan perjuangan. Jangan sampai dengan perbuatan yang sesaat, yang sesat, bisa merugikan sekali lagi diri Anda, keluarga, sahabat, dan Anda punya jabatan atau pangkat. Salam waras, NKRI, harga mati.